Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Reza, salah satu guru pendidikan agama Islam di SDN Utan Kayu Selatan 21, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425.001.4101. Pada hari ini, Senin 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Utan Kayu Selatan 21 pada kelas 6 dengan materi halal dan haram. Sekian video perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pagi hari ini kita alhamdulillah berkumpul dalam kelas yang kita cintai, ya, kelas 6B, yang dimana hari ini Bapak Muhammad Reza ingin membawakan pelajaran agama Islam untuk materi keempat atau bab keempat. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengawali pelajaran kita dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas, maju ke depan. Awitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni warzuqni fahma amin ya rabbal. Terima kasih kepada ketua kelas Amira sudah menyiapkan dan memimpin doa dalam pembelajaran kali ini supaya kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dalam ilmu yang sudah kita pelajari, yang akan kita pelajari pada hari ini. Terima kasih dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan bacakan absensi kehadiran bagi yang disebutkan namanya. Untuk yang putra bilang hadir dan yang putri bilang hadiroh. Paham? Baik. Apabila ada yang tidak hadir, berikan alasan kenapa tidak hadir ya. Yang pertama, Adenin Fabrizio. Ahmad Syafiq Ubaidillah. Almira Jasmine Safitri. Hadiroh ya. Akila Putri Denisa. Arjuna Dewa Prasetyo. Ya. Azmi Akhtar Alvarez. Ya. Banyu Bayu Samudra. Balkis apa Bilkis nih? Oh, Bilkis Maura Izzati. Hadir. Bilang hadiroh ya. Angkat tangan bilang hadiroh. Dafa Maulana. Fata Rizkullah. Hafiz Aryadan. Ya, hadir. Jasmine Faiha Richard. Hadiroh. Hanza Naura Al-Saki. Lulu Syifa Fitria. Sakit. Ya, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Amin. Lulu udah tadi ya. Mufida Amira Bahri. Hadiroh.
Muhammad Faiz Atala. Muhammad Lutfi. Ada? Tidak masuk. Kenapa? Lagi sakit. Semoga kita berikan kesembuhan kepada Lutfi. Amin ya Rabbal. Baik, terima kasih. Semoga bagi yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan kepadanya sehingga bisa berkumpul lagi dalam kelas yang tercinta ini. Amin ya Rabbal. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, marilah anak-anak untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan semuanya berdiri. Dengan sikap sempurna, tangannya di kanan dan kiri, baik celana maupun roknya ya. Kita mulai ya. Setanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik. Ya, semoga dengan menyanyikan lagu ini membangkitkan kembali nasionalisme kita, bahwa kita berada di negara apa? Indonesia. Merah dan putih. Merah itu apa? Darah. Putih? Tulang. Ya. Selanjutnya, untuk memberikan ketenangan dan juga kelancaran dalam pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca surat Ad-Duha. Sudah apa? Sudah. Baik, kita baca bersama dengan taus, dimulai dari sekarang. Wahid Isnani Salasa. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman wa wajadaka dhallan fada, wa wajadaka ailan fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Terima kasih, semoga apa yang kita baca insya Allah menjadikan tambang pahala yang tidak terputus, menjadi
pahala kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita akan memberikan ya Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Dan juga pertanyaan ini menyangkut materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin tahu, sebelum bab keempat pasti ada bab ketiga ya. Bab ketiga itu kemarin kita menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu? Hidup damai dengan saling memaafkan. Ya, betul. Dalam bab ketiga itu ya, kemarin kita sudah melakukan sebuah apa? Drama sosial ya. Drama sosial yang berjudulnya tentang meminta maaf ya. Seperti drama yang sudah diberikan, contohnya ada beberapa anak yang tidak melakukan kepada temannya, yang sehingga membuat hati temannya itu sakit hati. Dan juga pastinya ya, pembulian atau mencemooh teman itu tidak diperbolehkan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab keempat ya, dengan pertanyaan yaitu, apa saja yang kalian makan sehari-hari? Ada yang ingin menjawab? Apa saja yang kalian makan sehari-hari? Nasi. Apalagi? Susu, ayam, lauk, sayur, telur, sambal. Apakah ada yang makan makanan dari saset ataupun dari produk-produk yang ada di supermarket atau di pasar? Ada? Kalian pernah melihat bagaimana ya kandungan ataupun produk makanan dan minuman itu halal atau tidak? Pernah melihat? Belum. Oke, baik. Nah, ini menyangkut materi kita pada hari ini ya. Tapi sebelum itu ya, Bapak akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Sudah tahu tepuk salam Islam belum? Tahu? Kita supaya membangkitkan semangat kita ya, tepuk salam Islam dulu. Tepuk salam Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke ya. Kenapa salam Islam itu sangat berpengaruh? Karena dalam salam itu kita mendoakan orang lain supaya apa? Selamat ya, selamat di dunia dan di akhirat. Dan juga supaya lebih semangat lagi, Bapak mau tepuk semangat bersama-sama ya, lebih kompak, lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung. Aha aha mah, aha aha ngat, aha aha Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik. Setelah ini ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran di materi keempat tentang halal dan hukum halal dan haram. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya, yang dimana kalian diharapkan mampu untuk mempelajari ya, mengingat bagaimana tujuan pembelajaran kita. Tujuannya apa sih kita belajar ini? Yang pertama, menjelaskan definisi halal dan haram. Apa? Definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Dan yang kelima, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran yang 5 ini sudah Bapak ringkas, sudah Bapak rangkum dalam satu video pembelajaran
yang nanti kalian simak dengan baik-baik ya, dengan baik. Setelah itu Bapak akan jelaskan bagaimana video pembelajaran itu dan bagaimana penjelasan dari hukum halal dan haram. Baik. Oke, penjelasan kita akan menjelaskan bagaimana konsep sederhananya aja ya. Halal itu ibaratkan ya, kalian pernah melihat lampu lalu lintas? Pernah? Warnanya apa? Hijau, kuning, merah. Kalau hijau gunanya buat apa? Berjalan. Kalau kuning? Hati-hati. Kalau merah? Ada suatu ketika kalian pernah melihat langsung atau tidak ya, motor yang dengan kencangnya dia tidak mematuhi rambu-rambu yang dimana lampunya itu padahal merah, tapi dia malah jalan. Apa yang terjadi? Patah. Apa yang terjadi kalau misalkan motor lampu merah dia tetap jalan? Tabrak. Terjadi kecelakaan. Setelah kecelakaan apa yang terjadi? Masuk ke rumah sakit. Belum lagi masuk kemana? Kantor polisi. Polisi iya, rumah sakit iya. Apalagi tuh? Belum nanti ya, kalau misalkan amit-amit ya sampai ada korban nyawa ya, meninggal, itu bisa bermasalah berkepanjangan. Itulah akibat orang-orang yang tidak mematuhi peraturan ya. Udah tahu merah dia tetap jalan. Nah, kalau kuning itu artinya kita bersiap-siap dan hati-hati. Nih mau hijau nih ya. Baru deh kalau udah mulai warnanya hijau, baru kita boleh Kalau kita udah jalan tapi tetap ditabrak, Pak, itu salah siapa? Salah yang menabrak. Kita nggak ada salahnya. Dalam undang-undang lalu lintas, bagi yang sudah hijau jalan, dia aman. Tidak ada masalah dan tidak bersalah. Yang salah yang menabrak. Nah, disinilah yang dijelaskan bagaimana halal dan bagaimana haram. Halal udah pasti lampunya apa? Hijau. Kalau haram lampunya merah. Jadi haram tidak boleh, apapun yang haram tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita konsumsi. Nah, nanti akan dibahas lagi lebih detail lagi, oke? Dan juga kalau misalkan halal ya, sudah pasti boleh kita makan, kita pakai, kita minum dan juga macam-macam. Itulah halal ya. Oke, kita mulai saja bagaimana video pembelajarannya ya. Simak baik-baik. Saat membeli makanan, sahabat Soleh, saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kita dijauhkan dari hal-hal yang haram." Selamat belajar. Bagaimana
hukum halal dan haram, yang dimana tadi ada dua. Yang pertama kita sebut dengan definisi dan dasar hukum. Yang kedua yaitu tentang sebab-sebab kenapa bisa disebut dengan halal dan haram, dan juga memberikan bagaimana ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti salah satu, nah ini definisi umumnya ya. Definisi umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi definisi umumnya itu halal itu adalah segala sesuatu yang diizinkan dan dibolehkan ya. Nah, dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dilakukan. Di Indonesia MUI. Apa kepanjangannya MUI? Bayu, kepanjangan MUI apa? Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini yang mengeluarkan apa? Logo halal ya. Logo halal, apakah makanan itu udah halal apa belum? Minuman itu udah halal atau belum? Nah, nanti setelah ini Bapak ingin membentuk ya, kalian membentuk sebuah kelompok. Ya, ada 4 kelompok nih ya. Kelompok A, kelompok B, C, sama D. Ya. Kelompok kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Yang masing-masing nanti membuat ya beberapa penjelasan dari definisinya, dasar hukumnya, dan juga kalian tulis makanan apa aja ya yang udah kalian bawa, apakah itu halal dan juga apakah itu haram ya. Oke, sekarang waktu untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan boleh berputar duduknya yang di depan ya. Kelompok 3 menulis tentang sebab-sebab halal dan haram. Yang satu menulis, yang satu lagi membacakan tulisannya apa yang akan dipresentasikan ke depan setelah ini ya. Tulis ya. Apa? Bajunya semua kelompok atau perwakilan aja 2 orang kali ya. Kalau terlalu banyak nanti nggak cukup itunya ya. 2 atau 3 orang deh, yang maju adalah 2 atau 3 orang aja. Nggak usah terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti tidak boleh. Cewek-cewek semua atau cewek cowok boleh, bebas ya. Yang penting yang satu menampilkan produk apa yang dibawa, halal atau haram ya. Kita harus cek betul-betul ada logonya gak. Jangan sampai kita makan ya makanan yang tidak berlogo halal ya. Ayo. Diharapkan yang maju ke depan adalah yang mengerti dan juga memahami bagaimana pengertian dari pelajaran kita pada hari ini ya. 1 menit lagi kita akan menampilkan presentasi kelompok yang dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya pastinya. Oke, sudah selesai? Ya, silakan kita saksikan presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Salam dulu kelompoknya dari mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan definisi umum dan definisi halal dan haram. Ya. Sudah ditutup pintunya, Bayu. Silakan duduk. Yang lain sambil mendengarkan ya. Nanti habis ini harus ada pertanyaan dari setiap kelompok ya. Ada apa aja itu? Susu, nabati, sama popcorn. Ada logonya gak? Ada ya.
Coba lihat, Bapak. Oh ya, ada nih. Kasih lihat kamera. Ya, ada ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Apa ada pertanyaan untuk definisi hukum halal dan haram? Ada? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan tutup dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Tadi ada popcorn, nabati, sama apa tuh? Susu. Ada logo halalnya nggak, Fatah tadi? Ada ya. Berarti boleh kita makan nggak? Boleh. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Suaranya yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, dasar-dasar hukum halal dan haram. Mulai dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Untuk kelompok 2 bawa makanannya? Bungkus makanannya ada? Ada logo halalnya tidak? Ada semua ya. Itu apa yang pertama? Ada kentang lais ya, ada sugus. Nah, ini permen. Ini halal gak nih? Oh ya, jelas ya, ada logo halalnya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih, silakan boleh duduk. Selanjutnya kelompok 3. Ayo, maju ke depan kelompok 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang peraturan halal dan haram. Satu, zat asal adalah dari babi. Diharamkan oleh Allah. 3, proses menjadi haram. Contoh makanan halal: Serelak, Citatolite, dan Indomie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada pertanyaan untuk kelompok 3, sudah jelas? Sudah jelas belum? Sudah? Oke, beri kasih lihat untuk produknya. Di sini ada Indomie ya, yang sudah jelas kita konsumsi ya setiap hari. Apakah ada logo halalnya? Ya, ada ya. Nih, sebelah sini logo halalnya nih ya. Dan di sini ada Citatolite. Ada logo halalnya, jelas ada. Ini ada Serelak, bubur beras merah untuk bayi nih ya. Bukan buat orang besar. Oke, halal ada. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan boleh duduk. Dan terakhir kelompok 4, maju ke depan. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penerapan hukum halal dan haram. Ya. Penerapan puasa wajib. Penerapan dan sikap. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 tadi membahas tentang apa? Penerapan hukum halal dan haram ya. Dalam penerapannya ada apa aja? Penerapan dalam perilaku, konsumsi, dan sikap. Oke,
Beri kasih lihat apa aja yang ada di sini. Milo, ada logo halalnya. Oh, ada ya. Di sini ada wafer roll. Ada logo halalnya, betul. Nyam-nyam ini ada. Hello Panda. Oh, ada, ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih. Ya, silakan boleh duduk. Setelah berdiskusi ya, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Silakan dijawab. Kenapa sate babi itu haram? Karena zat asalnya sudah haram. Kalau ayam goreng bisa jadi haram atau tidak? Yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang nggak bisa. Kenapa bisa haram? Ada yang bisa jawab? Siapa nih? Kamu ya? Kenapa bisa haram? Karena prosesnya. Kenapa bisa prosesnya? Bekas wajan atau penggorengannya bekas daging babi bisa menjadi haram ayam goreng. Oke, betul ya. Selanjutnya, apabila kita menyembelih hewan dengan tidak membaca bismillah, apakah itu haram atau tidak? Yang jawab haram, angkat tangan. Yang jawab tidak haram atau halal. Kenapa bisa dikatakan haram? Tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan ya. Baik hewan yang untuk kurban maupun untuk dikonsumsi. Betul ya. Nah, selanjutnya. Oke. Di sini ada beberapa kasus sederhana, studi kasus sederhana ya. Jika temanmu memberi permen yang kamu tidak tahu halal atau tidak, apa yang akan kamu lakukan? Memberitahu, mencari tahu apakah permen itu halal atau haram. Bisa dicarinya bagaimana? Dengan melihat logo halalnya, ya, betul. Oke. Nah, ya, di sini Bapak akan memberikan lembar tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Tolong duduknya yang rapi, kita setelah ini akan menyelesaikan semuanya. Dikerjakan. Dikeluarkan alat tulisnya, pensil atau pulpen. Oke, baik. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Yang sudah kerjakan boleh dikumpulkan ke depan, silakan. Satu-satu ya. Di sini aja, taruh sini. Ya. Per kelompok udah, per individu udah, ya. Nah, di sini dari selesainya kita pelajaran kita pada hari ini, ya. Sebelum kita tutup, ya. Bapak ingin meminta kalian untuk mencari tahu bagaimana sih proses, ya, proses sertifikasi halal di Indonesia. Jadi kalian setelah pulang nanti coba dicari bagaimana cara mengetahui proses sertifikasi halal Indonesia, oke? Dan juga ya membuat daftar jajanan yang ada di sekolah, yang ada di kantin ya, atau di kantinnya Pak Manto, atau di kantin depan, atau di depan di luar gerbang sekolah, itu juga ada jajanan-jajanan yang harus kalian tahu apakah itu halal atau tidak, ya. Dan juga bagaimana kalian menentukan ini haram atau tidak, atau halal atau tidak. Nah, itu menjadi ya pelajaran nanti kalian, tugas kalian setelah keluar dari kelas ini. Oke? Bisa dipahami? Dan kita mengambil kesimpulan ya. Dalam menjelaskan kesimpulan ini, yang pertama, definisi halal. Apa itu halal? Segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam apa aja?
dalam hal menggunakan, dikonsumsi, dilakukan. Kalau haram itu apa? Definisi khususnya, sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, konsumsi, atau dilakukan. Nah, itu adalah kesimpulannya. Dasar hukumnya tadi apa? Al-Quran, hadis, ijtihad. Terus satu lagi apa? Sebab-sebab hukum halal dan haram. Zat asal, proses, dan sifat asalnya. Dan yang terakhir, penerapan hukum halal dan haram. Apa aja? Penerapan dalam sikap, dalam perilaku, dalam konsumsi. Oke, terima kasih ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi ilmu yang berkah untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baik, kita tutup dengan memimpin ketua kelas untuk memimpin doa penutup di hari ini. Silakan Almira, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Amin. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, terima kasih. Bapak ucapkan maaf apabila ada salah-salah kata dan perilaku. Semuanya datang dari Allah yang baik dan yang buruk datang dari Bapak sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua.